Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, karena kabar kalian semuanya baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu ya. Hari ini ada teman kita yang tidak hadir tidak? Ibu, hari ini Yosua tidak hadir karena sakit, Bu. Oh, begitu. Yosua sakit ya? Baik, anak-anak, mari kita doakan semoga Yosua cepat sembuh ya. Yang lain gimana? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Kita akan membahas tentang Ester perempuan pemberani. Nah, materi hari ini membahas tentang tokoh kitab suci yaitu Ester perempuan pemberani. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami dan meneladani keberanian Ester serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian mengingat pengalaman kalian sendiri ya. Nah, pernahkah kalian merasa takut atau mengatakan yang benar atau membela teman yang diperlakukan tidak adil? Nah, sekarang Ibu mau mendengar pengalaman kalian. Nah, pengalaman kalian boleh berbagi cerita. Ibu, Raka ingin menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Iya loh, Bu. Raka pernah takut waktu mau ngakuin kesalahan sendiri. Raka pikir bakal dimarahin. Saya juga, Bu. Nindi. Saya pernah lihat teman saya dibully, tapi Nindi cuma nonton karena takut ikut dibully juga. Tapi sekarang Nindi jadi kepikiran, kalau semuanya diam, nanti temanku semakin sedih. Seharusnya ada yang bantu dia. Nah, anak-anak terkasih, terima kasih ya sudah berbagi pengalaman. Cerita kalian sungguh sangat luar biasa. Kalian semua pernah merasa takut, tapi justru dari pengalaman itu kita belajar pentingnya keberanian. Hari ini kita akan belajar dari Ester yang juga pernah merasa takut, tapi memilih percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian berpikir sejenak ya. Nah, coba bayangkan jika di sekitar kita ada yang tidak adil terjadi, tapi tidak ada satupun orang yang mau membela kebenaran. Nah, coba renungkan dan pikirkan bersama. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika tidak ada orang yang berani membela kebenaran? Yang kedua, mengapa keberanian itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu ingin mendengar salah satu dari pendapat kalian. Nathanael, Bu. Menurut Nathanael, jika tidak ada orang yang berani membela kebenaran, maka kejahatan bisa terus terjadi tanpa ada yang menghentikan. Nah, orang-orang yang tertindas akan merasa sendirian dan tidak ada harapan lagi. Nah, dunia bisa menjadi tempat yang tidak aman, Bu Guru. Nah, keberanian penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan berani kita bisa menyuarakan kebenaran, menolong sesama, dan mencegah ketidakadilan. Keberanian juga menunjukkan bahwa kita punya nilai dan mau melakukan yang benar, walaupun itu sulit atau beresiko.
Nah, terima kasih Nathanael. Jawabanmu sangat baik dan menunjukkan pemahaman yang dalam. Ibu senang melihat bagaimana kamu bisa menjelaskan dampak jika tidak ada yang membela kebenaran dan pentingnya kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, dari jawaban Nathanael tadi, kita bisa belajar bahwa keberanian bukan hanya soal berani secara fisik, tetapi juga berani untuk membela yang benar, menolong orang lain, dan melawan ketidakadilan, meskipun itu tidak mudah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tokoh Esther dalam kitab suci yang menunjukkan keberanian. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh hebat dalam kitab suci, yaitu siapa tadi anak-anak? Ya, Esther. Kita akan menggali makna kebenaran yang lahir dari iman melalui kisah Esther yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan bangsanya sebagai wujud keberanian moral dan kepercayaan penuh kepada Allah. Dan terdapat Esther bab 4 ayat 14 dan dilanjut bab 4 ayat 16 serta menginspirasi kalian untuk bersikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Esther adalah seorang perempuan biasa yang menjadi ratu di negeri Persia. Tapi bukan karena kecantikannya saja dikenang, Esther juga menjadi pahlawan karena keberaniannya membela bangsanya, yaitu bangsa Israel, yang saat ini terancam akan dimusnahkan oleh seorang penjahat bernama Haman. Ketika pamannya Mordekai meminta Esther untuk berbicara kepada raja demi menyelamatkan bangsa Israel, sebenarnya Esther takut sebab saat itu siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil bisa dihukum mati. Namun Esther tidak tinggal diam. Ia berdoa kepada Tuhan, berpuasa bersama rakyatnya dengan iman yang kuat. Ia mengambil resiko demi menyelamatkan orang. Keberaniannya tidak hanya menolong bangsanya, tetapi juga menjadi teladan hingga sekarang. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan memutar video tentang kisah Esther. Perhatikan baik-baik ya, bagaimana Esther menunjukkan keberanian dan kepercayaannya kepada Tuhan. Ingat, Esther berani menghadapi raja, padahal itu sangat beresiko baginya. Coba kalian perhatikan apa yang membuat Esther begitu berani dan apa yang dia lakukan supaya bangsanya bisa selamat dari bahaya. Nah, sekarang kita akan menonton video kisah Esther ya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nanti ibu tanya apa yang kalian dapat. Setelah itu, nanti ibu akan membuat kelompok untuk presentasi. Nah, baik anak-anak, selamat menonton. Esther adalah Ratu Persia. Raja Ahasuerus, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasuerus, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga.
Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasveros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasveros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasveros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasveros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman? Pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka
merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, anak-anak, menurut kalian, kenapa Esther berani menghadap raja walaupun itu sangat berbahaya bagi dirinya sendiri? Lalu, terus apa yang Esther lakukan untuk menyelamatkan bangsanya dari rencana jahat Haman? Yuk, siapa yang mau jawab duluan? Ya Bu Melan, menurut saya Esther berani menghadap raja karena dia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Meskipun takut, Esther tahu kalau dia tidak bertindak, bangsanya bisa celaka. Jadi dia berani supaya bisa menyelamatkan semua orang Yahudi dari rencana jahat. Begitu Bu. Saya juga Bu, Aurel. Saya pikir Esther berani karena dia merasa bertanggung jawab sebagai ratu dan juga ingin melindungi keluarganya. Dia berdoa dan meminta pertolongan Tuhan sebelum menghadap raja. Esther juga mengatur cara agar bisa bertemu raja dan memberitahu bahaya yang akan terjadi pada bangsanya, supaya raja tidak menyetujui rencana jahat. Begitu Bu, dari Aurel. Anak-anak, jawaban kalian sungguh sangat luar biasa. Nah, dan jawaban kalian tepat sekali. Esther menunjukkan keberanian bukan karena dia takut, tapi karena dia percaya penuh kepada Tuhan dan merasa bertanggung jawab melindungi bangsanya. Dia berani mengambil resiko besar demi kebaikan banyak orang. Nah, dari kisah Esther, kita belajar bahwa keberanian yang didasari oleh iman dan rasa tanggung jawab bisa membuat kita melakukan hal-hal yang besar, meskipun itu sulit atau berbahaya. Jadi, keberanian dan iman itu penting dalam hidup kita ya anak-anak, baik dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan manapun. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan kegiatan kelompok ya. Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok kecil, seperti kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. Nah, di kelompok nanti kalian akan membaca dan berdiskusi tentang kisah Esther lebih dalam. Setelah itu, setiap kelompok akan berbagi hasil diskusi dari tempat duduk saja ya, dan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya secara perwakilan. Ingat, kerjasama dan saling mendengarkan itu penting supaya kita bisa belajar bersama dengan baik. Nah, Ibu akan membagikan kelompoknya ya. Nah, kelompok pertama ada Raka, Melan, Yoga. Dan kelompok kedua ada Nathanael, Samuel, dan Aurel. Baik anak-anak, silahkan dikerjakan ya.
Baik anak-anak, apakah sudah selesai anak-anak? Baik, silahkan dibaca dari kelompok 1. Bagaimana perasaan Esther saat diminta oleh Mordekai untuk menghadap raja? Mengapa ia merasa takut? Menurut kalian, apa maksud Mordekai saat berkata bahwa jika Esther diam, pertolongan akan datang dari tempat lain? Lalu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keberanian dan iman Esther saat menghadapi tantangan besar itu? Baik, kelompok 1 silahkan dijawab pertanyaan Ibu. Nanti dilanjut dari kelompok 2. Dari kelompok 1, Bu, jawaban kami, Esther merasa takut karena menghadap raja tanpa dipanggil bisa membuatnya dihukum mati. Tetapi Mordekai meyakinkan Esther bahwa kalau dia diam-diam saja, Allah bisa memakai orang lain untuk menolong bangsa Yahudi. Kata-kata itu membuat Esther sadar bahwa mungkin dia memang dipilih Tuhan untuk saat seperti itu. Dari kisah ini kami belajar bahwa iman dan kebenaran sangat penting saat menghadapi masalah. Kalau kita percaya Tuhan, kita bisa berani mengambil keputusan yang benar. Nah, kalau kelompok 2, Bu, Esther merasa cemas dan takut karena ia tahu peraturan istana sangat ketat. Tapi Mordekai mengatakan bahwa keselamatan bangsa Yahudi tidak tergantung pada Esther sendiri, karena Tuhan bisa menolong lewat cara lain. Ini mengajarkan kami bahwa Tuhan punya rencana dan kadang kita dipakainya untuk hal lebih besar. Esther menunjukkan bahwa meskipun takut, kita tetap bisa melangkah dengan iman. Keberaniannya jadi teladan bagi kita untuk tidak tinggal diam kepada orang lain yang butuh pertolongan. Wah, sungguh luar biasa semua jawaban anak-anak sekalian. Nah, apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Ibu mau tanya kepada Melan, apa kesimpulan yang kamu dapat setelah belajar hari ini, Melan? Kesimpulan yang saya dapat, Bu, kita harus berani seperti Esther. Walaupun takut, tapi tetap percaya Tuhan akan menolong kita kalau kita mau membela kebenaran. Baik anak-anak, kesimpulan hari ini anak-anak dari kisah Esther hari ini, kita belajar bahwa keberanian dan iman sangat penting, apalagi saat kita dihadapkan pada hal yang sulit. Esther bisa berani karena percaya penuh kepada Tuhan dan ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi juga keselamatan orang lain. Jadi, mari kita meneladani sikap Esther, berani membela kebenaran, percaya kepada Tuhan, dan tidak tinggal diam saat melihat ketidakadilan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan refleksi untuk kalian ya anak-anak. Nah, pertanyaan refleksi bisa dipahami di depan ini ya. Nah, refleksi ini dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Nanti dikumpulkan ke Ibu ya anak-anak. Pertanyaan pertama, apakah kamu memahami betapa besar keberanian Esther dalam membela bangsanya setelah mempelajari kisah tadi? Kedua, bagaimana perasaanmu setelah mengetahui bahwa Esther tetap berani meskipun menghadapi bahaya? Ketiga, apakah kamu merasa terdorong untuk lebih berani dalam membela kebenaran dan keadilan setelah mempelajari kisah Esther tadi? Dan yang keempat, setelah mengetahui bahwa keberanian Esther berasal dari iman kepada Allah, bagaimana kamu bisa mengandalkan Tuhan dalam menghadapi ketakutan dan tantangan? Nah, anak-anak, ini menjadi refleksi untuk kalian ya. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas PR untuk kalian kerjakan, yaitu anak-anak
diberi tugas untuk menulis surat seolah-olah kamu adalah Ester yang sedang berbicara kepada raja untuk membela bangsanya. Nah, dalam surat tersebut, kamu harus menunjukkan keberanian dan iman kepada Allah. Begitu ya anak-anak tugasnya. Nah, anak-anak, kita sudah selesai belajar hari ini. Semoga kalian bisa semakin meneladani keberanian dan iman dari tokoh Ester ya. Sekarang, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita menutupnya dengan doa agar Tuhan memberkati kita semua dalam setiap langkah dan keberanian yang kita ambil. Ayo kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu ya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Ingat, jangan lupa tugas PR-nya ya. Minggu depan Ibu cek. Terima kasih anak-anak.